Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. 3 orang ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pemaksaan meminta proyek sebesar 5 triliun rupiah pada PT Cina Chengda Engineering, kontraktor pembangunan pabrik PT Chandra Asri Alkali. Para tersangka yakni Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kota Cilegon bernama Muhammad Salim, Wakil Ketua Bidang Industri Kadin Cilegon Ismatullah, dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HSNI Cilegon Rufaji Jahuri. Dalam aksinya, tersangka Salim menggerakkan massa untuk melakukan aksi unjuk rasa ke proyek strategis nasional tersebut. Sebelumnya, aksi pemelakan oleh para tersangka sempat beredar melalui rekaman video di media sosial. Selengkapnya terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Banten, Muhammad Ukel. Selamat siang, Ukel. Ya, selamat siang rekan Siska. Baik, Ukel, bisa dijelaskan bagaimana kasus pemelakan proyek dengan nilai fantastis ini bisa terungkap dan ditindak oleh polisi? Baik rekan Siska, terima kasih. Selamat siang Tribuners dimanapun berada. Kasus ini bermula dari beredarnya video viral yang menunjukkan sekelompok orang yang mengatasnamakan dari berbagai organisasi yang terhimpun dari Kadin Kota Cilegon, terus kemudian ormas setempat yang dimana dalam video tersebut terlihat salah satu oknum Kadin Kota Cilegon menggebrakan meja kemudian meminta agar proyek pembangunan PT Chandra Asri Alkali ini diberikan kepada Kadin Kota Cilegon dengan nilai 5 triliun tanpa tender. Dan video itu beredar dan jadi sorotan oleh berbagai pihak. Kemudian eh, banyak pihak yang menyoroti kasus tersebut. Begitu rekan Siska. Baik, oke, lalu berdasarkan informasi dari polisi, apa yang membuat para tersangka ini nekat memalak proyek hingga 5 triliun rupiah? Baik rekan Siska. Dari informasi yang dihimpun, ini dari pihak kepolisian kemudian melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut, di mana atas dasar laporan di Polda Banten yang menunjukkan ada ketiga tersangka yang telah ditetapkan, yakni ketiga tersangka tersebut Muhammad Salim sebagai Ketua Kadin Kota Cilegon, Wakil Ketua Kadin Kota Cilegon Ismatullah, dan Ketua HNSI Cilegon Rufaji Jahuri. Nah, ketiga terduga yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini memiliki perannya masing-masing, di mana dari ketiga tersangka yang telah ditetapkan oleh Polda Banten ini, yakni pertama tersangka Ismatullah atau IA selaku Wakil Ketua Kadin Cilegon Bidang Industri berperan menggebrak meja dan meminta proyek senilai 5 triliun tanpa tender sesuai video yang beredar. Kemudian kedua, tersangka Rufaji Jahuri RI selaku Ketua HNSI Cilegon berperan mengancam akan menghentikan proyek jika HNSI tidak dilibatkan dalam proyek PT Cina Chengda Engineering. Kemudian ketiga, atas nama Muhammad Salim selaku Ketua Kadin Kota Cilegon berperan mengajak dan menggerakkan orang untuk melakukan aksi di PT Cina Engineering. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka ini dijerat dalam pasal 160 KUHP, 368 KUHP, 335 KUHP tentang dugaan peristiwa pidana penghasutan, pemerasan, dan atau perbuatan tidak menyenangkan. Ini tuh rekan Siska. Baik, Ukel, peristiwa ini tentu membuat atau mencoreng dari citra dari wilayah Cilegon ataupun Banten sendiri. Lalu bagaimana respons dari pemerintah Banten terkait dengan hal ini? Baik rekan Siska, terkait respon pemerintah Kota Cilegon dan pemerintah Provinsi Banten, informasi yang kami dapat, Gubernur Provinsi Banten Andra Soni menyayangkan atas terjadinya peristiwa tersebut. Sebab kata Andra Soni, saat ini pemerintah Provinsi Banten sedang berupaya untuk menjaga iklim investasi. Kata Andra, iklim investasi ini perlu dijaga karena dampaknya, manfaatnya sangat dirasakan oleh semua masyarakat yang ada di Provinsi Banten, bukan hanya segelintir kelompok saja.
Kemudian Wali Kota Cilegon juga kemarin melakukan deklarasi anti premanisme di mana itu dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga iklim investasi yang ada di Kota Cilegon. Dalam deklarasi tersebut melibatkan kepolisian, Polres Cilegon, kemudian Forkopimda dan ormas-ormas yang ada di Kota Cilegon agar kemudian bersama-sama komitmen dalam menjaga investasi yang ada di Kota Cilegon. Begitu rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Banten Muhammad Ukal terkait dengan kasus pemelakan yang dilakukan oleh Ketua Kadin Cilegon. Selamat bertugas kembali. Permintaan proyek sebesar 5 triliun tanpa lelang berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Ditreskrim Polda Banten. Pada malam ini kita telah melaksanakan gelar perkara dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Adapun 3 orang tersebut, yang pertama adalah saudara IA, yang mana yang bersangkutan adalah Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian, yang mana perannya adalah menggebrak meja dan meminta proyek 5 triliun untuk Kadin tanpa lelang. Kemudian peran yang kedua, pada tanggal 14 dan 22 April 2025, Saudara IA bersama Saudara MS ini bertemu dengan PT Total, yang mana adalah perwakilan dari PT Cengda, yaitu memaksakan untuk minta proyek. Selanjutnya tersangka yang kedua adalah Saudara RJ, yang mana bersangkutannya adalah Ketua ANSI Cilegon. Perannya adalah mengancam akan menghentikan proyek jika tidak diberikan proyek dari PT Cengda. Yang bersangkutan kita terapkan pasal 335 KUHP. Yang ketiga yaitu Saudara MS, perannya adalah mengajak dan menggerakkan orang untuk melakukan aksi di PT Cengda. Dan pada tanggal 14 dan 22 April, Saudara MS ini bersama Saudara IA bertemu dengan PT Total, memaksa meminta proyek. Adapun pasal yang kita terapkan pada yang bersangkutan pasal 368 dan 160 KUHP, yang mana ancaman hukumannya adalah 9 tahun penjara. Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kota Cilegon Muhammad Salim ditetapkan jadi tersangka seusai memalak kontraktor pembangunan pabrik milik PT Chandra Asri Alkali, PT Cina Cengda Engineering. Salim bersama wakilnya Ismatullah memaksa kontraktor untuk memberikan proyek sebesar 5 triliun rupiah. Selain Salim dan Ismatullah, polisi juga menetapkan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HSNI Cilegon, Rufaji Jahuri sebagai tersangka. Ketiganya turut dihadirkan dalam rilis Polda Banten pada Jumat 16 Mei malam. Para tersangka tersebut tampak mengenakan baju tahanan warna oranye seperti kebanyakan tahanan lainnya. Namun gelagat yang diperlihatkan tersangka seakan tak menyesali perbuatannya karena tampak bersikap biasa bahkan tersenyum. Di Reskrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan menerangkan peran dari masing-masing tersangka dalam video yang beredar di media sosial, yakni tersangka Ismatullah berperan menggebrak meja dan meminta proyek senilai 5 triliun rupiah untuk Kadin tanpa proses lelang. Kemudian tersangka Rufaji berperan mengancam menghentikan proyek apabila HSNI tak dilibatkan oleh kontraktor. Sedangkan tersangka Salim berperan mengajak dan menggerakkan orang untuk melakukan aksi di PT Cina Cengda Engineering. Adapun video tersebut telah memicu reaksi dari sejumlah pihak, termasuk Gubernur Banten, Andra Soni yang mengecam keras dan merasa kecewa dengan Kadin Cilegon. Para tersangka kini dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. About the BOQ, about the tanpa ada lelang, porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang. Bagi selesai. directly. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.